perbandingan pinjaman online legal, pinjaman online ilegal, dan pinjaman bank. Pengertian pinjaman online. Pinjaman online adalah bentuk layanan keuangan di mana individu atau bisnis dapat mengajukan pinjaman melalui platform online. Proses pengajuan pinjaman online cenderung lebih cepat dan sederhana. Pengguna dapat memajukan pinjaman secara daring dengan mengisi formulir aplikasi dan menyampaikan dokumen yang diperlukan melalui platform atau aplikasi online. Selanjutnya, macam-macam pinjaman online. Yang pertama yaitu pinjaman online legal. Yang kedua, pinjaman online ilegal. Pinjaman online legal adalah jenis pinjaman yang diberikan oleh perusahaan atau platform pinjaman daring yang memiliki izin resmi dan mematuhi regulasi yang berlaku. Sebuah pinjaman dianggap legal jika perusahaan penyedia pinjaman memenuhi persyaratan hukum dan memiliki lisensi dari otoritas keuangan atau badan pengawas yang berwenang di negara mereka. Selanjutnya yaitu risiko penggunaan pinjaman online legal. Yang pertama yaitu suku bunga yang tinggi. Meskipun tidak se-ekstrim pinjaman ilegal, beberapa pinjaman online legal mungkin menawarkan suku bunga yang cukup tinggi, terutama bagi peminjam dengan riwayat kredit yang kurang baik. Lalu yang kedua yaitu biaya tambahan yang tidak terduga. Penyedia pinjaman online legal dapat memiliki biaya tambahan seperti biaya administrasi, biaya keterlambatan, atau biaya lain yang dapat meningkatkan total pembayaran yang harus dibayarkan. Lalu yang ketiga yaitu risiko privasi dan keamanan data. Meskipun penyedia pinjaman online legal biasanya memiliki sistem keamanan yang kuat, risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi tetap ada. Hal ini memunculkan risiko bagi kerahasiaan data pribadi Anda. Lalu selanjutnya ketergantungan pada utang. Ketersediaan pinjaman online yang mudah dapat membuat beberapa individu terjebak dalam pola peminjaman berkelanjutan. Ini bisa menciptakan ketergantungan pada pinjaman dan membawa risiko masalah keuangan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu tingkat keterlambatan yang tinggi. Tingkat keterlambatan pembayaran pada pinjaman online dapat tinggi, terutama jika ada kesulitan dalam kondisi keuangan peminjam. Keterlambatan pembayaran ini bisa menyebabkan biaya tambahan dan masalah lainnya. Lalu yang terakhir yaitu kemungkinan penipuan atau penyedia ilegal. Meskipun Anda mencari pinjaman dari sumber yang legal, tetap ada risiko terhadap praktik penipuan atau penyedia pinjaman ilegal yang beroperasi di bawah payung legalitas. Pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal mengacu pada praktik pinjaman uang yang dilakukan oleh entitas atau individu tanpa memiliki izin resmi atau tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam industri keuangan. Resiko penggunaan pinjaman online ilegal. Yang pertama yaitu suku bunga tinggi yang tidak wajar. Penyedia pinjaman online ilegal sering menetapkan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan melebihi batas yang diatur oleh hukum. Hal ini dapat menyebabkan cicilan yang sangat tinggi dan sulit dilunasi oleh peminjam. Selanjutnya yaitu biaya tersembunyi. Praktik pinjaman online ilegal seringkali menggunakan biaya tersembunyi atau tidak jelas yang tidak diungkapkan dengan transparan kepada peminjam. Akibatnya, peminjam mungkin harus membayar lebih dari yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pemrosesan data pribadi yang buruk. Penyediaan pinjaman ilegal mungkin tidak memiliki keamanan yang memadai dalam pengelolaan data pribadi peminjam. Ini bisa mengakibatkan penyalahgunaan informasi pribadi, seperti penjualan data ke pihak ketiga tanpa izin. Selanjutnya yaitu praktik penagihan yang kasar. Pinjaman ilegal seringkali menggunakan metode penagihan yang agresif dan tidak etis, termasuk ancaman, intimidasi, atau bahkan pelecehan verbal terhadap peminjam yang gagal membayar tepat waktu. Selanjutnya yaitu keterlibatan dalam penipuan atau skema ilegal. Beberapa entitas yang menawarkan pinjaman ilegal mungkin terlibat dalam skema penipuan dengan tujuan merampok uang dari peminjam tanpa memberikan layanan yang dijanjikan. Keterlibatan hukum. Peminjam yang menggunakan layanan pinjaman ilegal dapat terjerat dalam masalah hukum karena melanggar peraturan keuangan atau kontrak yang tidak sah. Terakhir yaitu siklus utang yang membingungkan. Suku bunga yang tinggi dan biaya tambahan dari pinjaman online ilegal dapat memulai sebuah siklus utang yang sulit untuk dikeluarkan. Peminjam bisa terjerat dalam utang yang semakin membesar.
Selanjutnya yaitu pinjaman bank. Pinjaman bank adalah fasilitas keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan berupa bank kepada individu, bisnis, atau entitas lainnya dengan persetujuan tertentu. Pinjaman ini melibatkan pemberian dana atau aset lainnya kepada peminjam dengan syarat pengembalian yang diatur dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adapun resiko pinjaman bank, yang pertama yaitu beban keuangan. Pinjaman bank memiliki tanggungan finansial karena harus membayar kembali pokok pinjaman beserta bunga. Jika tidak dikelola dengan baik, pinjaman ini dapat menjadi beban keuangan yang signifikan. Yang kedua yaitu suku bunga variabel. Pinjaman bank bisa memiliki suku bunga tetap atau variabel. Suku bunga variabel dapat meningkat atau menurun selama masa pinjaman, yang dapat mempengaruhi jumlah pembayaran bulanan Anda. Yang ketiga yaitu risiko kenaikan suku bunga. Jika Anda memiliki pinjaman dengan suku bunga variabel, adanya kenaikan suku bunga di pasar keuangan bisa menyebabkan pembayaran bulanan meningkat dan membawa risiko keuangan yang tidak terduga. Yang keempat yaitu risiko penalti keterlambatan pembayaran. Keterlambatan pembayaran atau pembayaran yang tidak tepat waktu bisa mengakibatkan denda atau penalti tambahan dari bank yang akan menambah beban keuangan Anda. Selanjutnya, pencairan dana yang tidak terencana. Pencairan dana yang besar dan tidak terencana dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak terkendali. Terlalu banyak berutang dari pinjaman bank dapat memberikan tekanan keuangan yang besar. Perbandingan pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Bagian legalitas. Pinjaman online legal diatur oleh otoritas keuangan atau badan pengawas yang sah, sedangkan pinjaman online ilegal biasanya beroperasi tanpa izin resmi dan dapat melanggar undang-undang keuangan dan perlindungan konsumen. Transparansi dan ketentuan. Pinjaman online legal menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang tingkat bunga, biaya administrasi, dan ketentuan lainnya. Sedangkan pinjaman online ilegal cenderung kurang transparan dan dapat menggunakan praktik yang tidak etis, termasuk menyembunyikan biaya dan ketentuan yang merugikan peminjam. Selanjutnya yaitu keamanan data dan privasi. Pinjaman online legal umumnya memiliki kebijakan keamanan dan privasi yang ketat untuk melindungi informasi pribadi peminjam. Sedangkan pinjaman online ilegal dapat mengancam keamanan data dan privasi peminjam karena kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap standar keamanan. Selanjutnya yaitu pemberdayaan konsumen. Pinjaman online legal umumnya memberdayakan konsumen dengan memberikan informasi yang jelas, mendukung hak konsumen, dan memberikan layanan pelanggan yang responsif. Sedangkan pinjaman online ilegal dapat mengeksploitasikan konsumen dan mengabaikan hak-hak mereka, sehingga meningkatkan resiko penipuan dan praktik bisnis yang tidak adil. Yang terakhir yaitu akibat hukum dan keuangan. Pinjaman online legal lebih mungkin terlindung secara hukum dan memiliki akses ke saluran resmi jika terjadi masalah. Sedangkan untuk pinjaman online ilegal berisiko menghadapi konsekuensi hukum dan finansial yang serius. Selain itu, mereka mungkin tidak memiliki mekanisme resmi untuk menyelesaikan sengketa. Selanjutnya yaitu perbandingan pinjaman online legal dan pinjaman bank. Dari segi legalitas dan regulasi, pinjaman online legal diatur oleh otoritas keuangan atau badan pengawas yang sah, sedangkan pinjaman bank diatur oleh otoritas keuangan dan terikat pada undang-undang perbankan yang ketat. Yang kedua, dari segi proses pengajuan dan persetujuan. Pinjaman online legal biasanya cepat dan dapat dilakukan secara online, sedangkan pinjaman bank mungkin memerlukan waktu lebih lama dan melibatkan lebih banyak dokumen. Yang ketiga, dari segi tingkat bunga. Pinjaman online legal menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman bank. Yang keempat, dari segi persyaratan dan jaminan. Pinjaman online legal memiliki persyaratan yang lebih fleksibel dan tidak memerlukan jaminan fisik, sedangkan pinjaman bank memerlukan jaminan dan persyaratannya yang lebih ketat. Selanjutnya yang kelima, yaitu perlindungan konsumen. Pinjaman online legal dan pinjaman bank memiliki kesamaan, yaitu harus mematuhi standar perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh regulasi.
dan memiliki mekanisme resmi untuk menangani sengketa. Selanjutnya, dari segi fleksibilitas pembayaran, pinjaman online legal menawarkan fleksibilitas pembayaran yang lebih besar, termasuk jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Sedangkan pinjaman bank memiliki jangka waktu pembayaran yang lebih panjang, tetapi proses perubahan jangka waktu bisa lebih rumit. Selanjutnya, yaitu simulasi pinjaman online ilegal. Kita ingin meminjam uang dengan cicilan selama 6 bulan, sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 18,25%. Nah, jika kita kalkulasikan, cicilan per bulannya adalah 985.416,7 rupiah. Maka, total uang yang harus dikembalikan ke pihak pinjaman online ilegal sebesar Rp5.912.500. Selanjutnya yaitu simulasi pinjaman online legal. Kita ingin meminjam uang dengan cicilan selama 6 bulan sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 18%. Nah, jika dikalkulasikan, cicilan per bulannya adalah Rp983.333. Jadi, total uang yang harus kita kembalikan ke pihak pinjaman online legal sebesar Rp5.900.000. Selanjutnya yaitu simulasi pinjaman bank. Kita ingin meminjam uang dengan cicilan selama 6 bulan sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 3%. Jika dikalkulasikan, cicilan per bulannya adalah Rp858.000. Maka, total uang yang harus dikembalikan ke pihak bank sebesar Rp5.148.000. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari pinjaman online legal, pinjaman online ilegal, dan pinjaman bank. Pinjaman online legal memiliki kelebihan yaitu kemudahan dan kecepatan, fleksibilitas persyaratan, dukungan teknologi, dan kemudahan pembayaran. Sedangkan kekurangannya yaitu tingkat bunga yang tinggi, potensial kurang transparan, dan potensial resiko keamanan data. Untuk pinjaman online ilegal tidak memiliki kelebihan, dan kekurangannya yaitu risiko hukum dan keuangan, bunga dan biaya yang tinggi, dan tidak ada perlindungan konsumen. Untuk pinjaman bank, kelebihannya yaitu tingkat bunga rendah, keamanan dan regulasi, proses verifikasi yang ketat, produk keuangan yang beragam, dan untuk kekurangannya, proses yang lambat, persyaratan yang ketat, dan keterbatasan akses. Himbauan, dari hasil perbandingan dapat diambil kesimpulan bahwasanya pinjaman online memiliki bunga dan resiko yang lebih besar dibandingkan pinjaman bank. Untuk itu, kami menghimbau jangan mudah terpengaruh dengan penawaran pinjaman online yang sebenarnya dapat menjerumuskan kita sehingga terjebak utang yang besar dan tak mampu membayar. Sebaiknya selidiki terlebih dahulu apakah data dan informasi aplikasi online sudah terdaftar di OJK. Bijaklah dalam penerimaan informasi agar terhindar dari kerugian.